Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Dewa di Rio Sport Channel. Oke, kali ini kita akan kembali terbang ke Asia. Kita akan mengawal wakil Indonesia yang berjuang di AFC Champions League 2, yakni Persib Bandung. Yang kali ini akan terbang ke negeri Gajah Putih Thailand menghadapi timnya Asnawi Mangko Alam Thaipot FC. Nah, laga ini cukup menarik nih. Sebab di laga perdana atau di pertemuan pertama di Bandung ya, Thaipot ini justru mampu mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 0-1. Nah, apakah Persib di pertemuan kedua ini mampu membalaskan dendam atas kekalahan di pertemuan perdana? Apalagi setelah Persib atau permintaan Boyan Hodak ini dipenuhi oleh PT LIB ya untuk penunda liga antara Bali United kontra Persib Bandung. Nah, kita juga akan cari tahu bagaimana sih persiapan Persib dan juga Boyan Hodak dalam menghadapi laga yang cukup krusial bagi Persib. Sebab ya, kalau Persib nggak mampu berbicara banyak di laga ini, mungkin kedepannya akan sudah tertutup kali ya peluang Persib untuk lolos ke 16 besar ACL 2. Nah, ini kan menarik juga kan. Bagaimana sih reaksi Boyan Hodak setelah dipenuhi permintaannya oleh LIB? Apakah akan tetap melempem atau mungkin seperti kemarin mampu mengalahkan Lion City Sailor? Tapi seperti biasa juga, sebelum kita bahas semua persiapannya, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah jelang laga AFC Champions League 2 antara Point FC kontra Persib Bandung. Inilah salah satu laga pembuktian Boyan Hodak sebagai pelatih Persib di ACL 2. Kenapa kami bilang pembuktian? Karena usai dipenuhi permintaannya oleh LIB, yakni soal penundaan laga antara Bali lawan Persib, ekspektasi pun tentu saja meningkat nih pada Persib dan Boyan Hodak. Bukan cuma dari Bobotoh dan LIB, tapi juga dari warga Indonesia. Sebab jika Hodak dan Persib kalah di laga ini, otomatis cemoohan dan hujatan akan sangat kencang menerpa Persib. Udahnya ngotot minta liga ditunda, tetap aja keok, malu-maluin, gitu kan? Ya, Hodak dan Persib punya tugas yang sangat berat untuk membuktikan jika apa yang diminta Hodak itu memang yang dibutuhkan Persib. Kali ini Persib akan bertandang dan terbang ke negara Gajah Putih, ke markasnya Asnawi CS Thaipot FC. Uniknya laga ini bukan digelar di kandangnya Thaipot lo ya, tapi di Leo Stadium, markasnya BG Patum. Oke, kita akan bahas secara sederhana aja ya. Thaipot saat ini ada di puncak klasemen grup F dengan koleksi 9 poin ya. Sementara Persib ada di urutan 3 nih dengan 4 poin. Thaipot di sini sebagai tuan rumah dalam kondisi yang tentu saja sangat pede. Kenapa pede? Ya pede setelah di pertemuan pertama di kandang Persib malah bisa mengalahkan Persib. Tapi kalau kami bicara secara mental dan kualitas, kami pikir Persib bisa loh mengalahkan Thaipot. Di Liga Thailand, Thaipot ini udah 3 laga nggak raih kemenangan loh ya. Imbang 1-1 lawan Muang Thong, kalah 2-0 lawan Bangkok, 1-1 lawan Uthai Thani, bahkan kalah di FA lawan BG Patum. Sementara Persib di Liga 1 itu 11 laga unbeaten. Meskipun di laga ACL 2, dua tim ini sama-sama raih kemenangan ya di laga terakhir lu ya, dimana Thaipot ini menang 2-1 atas Jijang, sementara Persib menang ya unggul 2-3 atas LCS. Jadi kalau secara mental sebenarnya Persib lebih unggul dibandingkan Thaipot. Tapi memang beban lebih berat dihadapi atau diterima oleh Persib di ACL. Sebab Persib nggak boleh kalah di sisa laga ini. Sebab jika kalah 1 kali aja di sisa laga ini, maka hancur sudah harapan Persib untuk lolos ke babak selanjutnya. Oke, sekarang coba kita hitung bagaimana sih caranya agar Persib bisa lolos ke 16 besar. Yang pertama, jika Persib di 2 laga terakhir menang semua lawan Thaipot dan Jijang, maka poin Persib akan 10. Sementara LCS dengan poin 7 ini harus kalah nih di 2 laga terakhir lawan Jijang dan Jawa Pot FC, maka poinnya akan tetap 7 dan Persib yang lolos ke 16 besar.
Yang kedua, Persib di 2 laga terakhir 1 kali menang, 1 kali imbang, maka total poinnya adalah 8. Tapi dengan catatan, LCS imbang lawan Jejang dan kalah lawan Pot FC, maka poinnya sama jadi 8. Tapi Persib unggul head to head dengan LCS ya. Nah, lalu bagaimana dengan Jejang yang punya poin 3? Kan kalau Jejang di 2 laga terakhir menang, total poinnya 9. Ya, itu kan artinya kalau Jejang menang, berarti Persib kalah dong. Ya, itu aja kan. Intinya Persib tuh kalau memang nggak mau tewas ya, ya udah harus menang semua. Atau enggak 1 kali menang, 1 kali imbang, tapi bergantung pada LCS. Intinya yaitu Persib nggak boleh kalah di sisa 2 laga ini. Sebab jika kalah 1 kali aja ya udah LCS nggak peduli lagi tuh. Dia mau menang lagi juga syukur, nggak menang lagi juga nggak apa-apa, tetap lolos. Makanya Persib lebih berat dibandingkan Taipot di laga ini. Kalau dibilang telat ya memang sangat telat sih buat Persib untuk bangkit di ACL 2. Sebab udah 4 laga dijalanin dan kebanyakan ngebuang-buang poin ya. Apalagi 2 laga kandang ini nggak raih poin yang maksimal. Maka kemarin wajar ya kalau kita lihat di Liga ya, Boyan Hodak ini menyimpan beberapa pemain utamanya untuk menghadapi laga ini, seperti Gustavo yang dicadangkan, bahkan David da Silva aja nggak ditampilkan. Nah, sekarang kita akan intip persiapan kedua tim ini aja ya. Di kubu Pot FC nih, ada satu pemain yang dipastikan gak akan bisa tampil di laga ini, yakni bek Calemsak Auki, yang terkena akumulasi kartu kuning, serta kiper Sompornyos ya, yang cedera. Sisanya sih fit semua, nggak ada yang akan absen. Nah, tentu saja yang akan jadi sorotan adalah Asnawi Mangku Alam, sebab kapten timnas Indonesia ini baru dicoret oleh Sintayong di Piala Dunia dan dimasukkan ke skuadnya AFF. Ini tentunya akan jadi ajang pembuktian nih bagi Asnawi untuk menunjukkan pada Sintayong kalau Sintayong ini salah mencoret dia di round 3. Sebenarnya kondisi Pot FC ini hampir serupa yang dialami oleh Persib loh ya. Malah Pot FC ini lebih riuh sebenarnya sebab mereka ngejalanin 3 kompetisi, yakni Liga Thailand, FA Thailand, dan ACL 2. Pelatih Rangsan Wiwatschaicok mengaku sudah kerepotan nih menjalani 3 kompetisi ini. Jadi ya sangat mepet jadwalnya katanya. Usai lawan Persib tanggal 28, Pot FC harus lawan Pattaya FC nih tanggal 1. Ini kan mepet banget, tapi untungnya mereka main home ya. Pelatih Rangsan sendiri udah nggak bisa nih minta liga ditunda lagi, sebab kemarin udah minta liga ditunda sebelum lawan Persib. Masa ditunda lagi, kan nggak bisa katanya. Tapi untungnya aja kan skuad Pot FC ini tuh mumpuni. Antara inti dan cadangan ini nggak terlalu jauh jomplangnya ya. Bahkan karena di Thailand ini nggak ada batasan pemain asing, katanya si Pot FC ini punya pemain asing cadangan. Apalagi kita tahu lah Pot FC ini dimiliki oleh Presiden FA-nya Thailand, Madam Fang. Jadi kalau urusan jadwal liga lah bisa diatur lah. Menghadapi Persib Bandung, Rangsan mengatakan meskipun bisa mengalahkan Persib di kandang Persib, tapi kali ini Persib datang ke Thailand dengan motivasi yang berbeda. Persib udah fokus lagi di ACL 2. Ini yang membuat Rangsan mewanti-wanti anak asuhnya agar nggak gegabah menghadapi Persib. Ini tentunya pertandingan yang akan sangat sulit bagi kami. Kami dalam kondisi kelelahan. Persib datang ke sini dengan motivasi berbeda. Target mereka telah berubah. Tentu ini akan kami waspadai, ujar Rangsan. Nah, kira-kira seperti inilah formasi yang akan dipakai Rangsan untuk menghadapi Persib Bandung. Di bawah Mistar ditempati oleh Worawut Sri Supa. Duet center back Ishak Honi dan juga Frans Purtos. Bek kiri Kevin Dorenram dan bek kanan Asnawi Mangku Alam. Duet jangkar Tanabun Kaserat dan Noburi Simura. Sisi sayap Bordin Pala dan juga Felipe Amorim. Sementara 2 ujung tombak ditempati oleh Lansana Domboya dan juga Pompemai. Sementara di kubu Persib Bandung, kami belum tahu ya akan berapa banyak skuad yang akan dibawa Hodak ke Thailand. Tapi yang pasti Dimas Derajat nggak akan dibawa lantaran masih menjalani hukuman AFC. Kakang Rudianto dan Robby Darwis pun kami belum tahu nih akan dibawa apa enggak, sebab tanggal 27 ini 2 pemain ini udah harus kumpul nih TCAFF nih. Ferdiansah nggak jadi dipanggil ke timnas ya, pasti harus dibawa ya. Dan tersisa mungkin Rezaldi nih yang masih belum tahu nasibnya ya. Untungnya aja Hodak udah mulai fokus di ACL 2. Ya terbukti banget ya di Liga aja kemarin lawan Borneo FC yang laga yang sangat penting aja DDS sampai dicadangin. Ya meskipun di laga ini
kesempatan DDS itu masih 50-50. Apakah akan dibawa atau enggak, ataupun dibawa dimainin apa enggak nantinya nih. Sebab selain DDS pun ternyata ada Febri Haryadi juga yang udah terpantau ikut latihan ya. Kalau tebakan kami sih Kakang dan Robi tetap dibawa deh. Nanti kalau usai lawan Pot FC mungkin baru dilepas ke timnas ya. Sebab kalau dua orang ini nggak dibawa ya Persib cuma punya satu bek kanan, yakni si Hen doang. Nah, sebenarnya laga lawan Borneo FC kemarin itu ternyata banyak keuntungannya bagi Persib loh ya. Selain di liga itu masih unbeaten ya, tapi ternyata di sela-sela usai pertandingan ada motivasi dari pelatih Borneo FC dan para pemain Borneo FC agar Persib ini main lebih beringas di ACL 2 atau istilahnya berbagi ilmu lah ya. Buat Boyan Hodak sendiri nggak punya pilihan lain di laga ini kecuali mengerahkan seluruh kemampuan timnya. Jika nggak mau nantinya malu, udahnya dipenuhi permintaannya oleh Liga, di ACL malah keok, kan malu-maluin. Tapi kalau kami lihat ya, di sesi latihan terakhir, di mana Hodak ini udah mulai ngomel-ngomel lagi dan motivasi semakin serius atau mode serius, ya pasti Hodak pun ya nggak mau malu ya. Intinya mereka ini nggak mau istilahnya dicemooh lagi lah karena jeblok di ACL 2 ini. Kalau menurut kami pribadi ya, kalau Persib ingin bisa menang lawan Pot FC ya, mungkin bisa meniru ketika main lawan LCS ya. 10 menit terakhir lawan LCS ya, ini main lepas aja gitu kan. Dan jangan sampai pemain Persib ini nantinya terprovokasi oleh tingkah laku para pemain Thailand. Sebab para pemain Thailand ini jago banget nih memprovokasi para pemain lawannya. Hodak harusnya udah tahu sih dengan gaya main Pot FC yang mengandalkan bola pendek cepat yang dikomandoi oleh Bordin Pala. Nah, ini harus diwaspadai oleh gelandang-gelandang Persib nih. Maka kalau cuma mengandalkan double pivot seperti Dado dan Klok, ini sangat beresiko nih. Hodak harus tetap memainkan Kocijan sebagai back gantung nih untuk menambal lini tengah dan juga lini belakang ya. Dan kira-kira mungkin harusnya seperti ini sih formasinya. Di bawah Mistar ditempati oleh Kevin Rey Mendoza. Trio center back ditempati oleh Nick Wipers, Gustavo Franca, dan juga Matteo Kocijan. Dua wingback Hen dan Edo Febriansa. Double jangkar Dado dan Klok. Sisi sayap Tyron dan Siro. Serta ujung tombak David Da Silva. Tapi kalau memang David Da Silva disimpan dulu, mungkin bisa memasukkan Beckham Putra ya. Laga Pot FC kontra Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di RCTI Kamis 28 November 2024 mulai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat alias jam 9 malam dari Leo Stadium di BG Patum. Oke, itu tadi ya sedikit pembahasan kita di jelang laga AFC Champions League 2 antara Thai Pot FC kontra Persib Bandung. Nah, gimana menurut kalian jalannya laga kali ini? Ini akan sangat menarik ya. Daripada kita penasaran, nanti kita akan bahas saja apa saja sih yang terjadi di laga kali ini, di fakta di balik laga usai pertandingan ini. Ini laga ini cukup malam juga digelar ya, jam 9 malam kalau nggak salah ya. Tapi kita akan coba nanti bahas saja ya. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Riaspo. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riaspo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.